kita akan meluncur. Kami dari kelompok 5 OTW ke Sebuan. Halo guys, kita sudah sampai masuk ke dalam wilayah keraton guys. Ayo kita cari-cari. Jadi berdiri awal daripada Keraton Kasepuhan sendiri sebetulnya diawali pada abad ke-15. Pendiri awal daripada Keraton Kasepuhan yang dulu disebut dengan nama Keraton Pakungwati, letaknya persis di sini. Yang membangun adalah putra mahkota dari Pajajaran bernama Raden Walangsungsang. Pada saat itu wilayah Cirebon ada di bawah wilayah Pajajaran. Wilayah Cirebon hanya meliputi Losari sampai Junti Indramayu. Raden Walangsungsang oleh Prabu Siliwangi oleh ayahnya diangkat sebagai penguasa di Cirebon dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Orang-orang Cirebon lebih mengenalnya dengan gelarnya Mbahku Cirebon. Dan keratonnya disebut Pakungwati ini mengambil nama putri beliau yaitu Ratu Pakungwati, yang kemudian putri beliau ini dinikahkan dengan sepupunya sendiri, salah satu wali di Jawa yang bernama Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelarnya Sunan Gunung Jati. Yang kemudian pada tahun 1479 Pangeran Cakrabuana menyerahkan Cirebon kepada Sunan Gunung Jati, kepada keponakan sekaligus menantu, yang akhirnya pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jatilah Cirebon mengalami masa kejayaan dan akhirnya wilayahnya meliputi separuh Jawa, dan Cirebon kemudian dikenal dengan nama Grage dari kata negara gede, dan Cirebon sendiri dari kata Caruban artinya campuran. Kami di sini multi etnis, ada Cina, ada India, Arab, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Melayu dan sebagainya. Ada tradisi kami juga sampai ke bahasa kami berbeda dengan Sunda maupun Jawa. Dan pada tahun 1529 Sunan Gunung Jati membangun keraton kedua ke arah barat daya, yang juga keratonnya disebut Keraton Pakungwati. Tapi pada generasi ke-6 Sunan Gunung Jati, tepatnya tahun 1678, sudah masuknya VOC, Cirebon terkena imbas. Kakak beradik dua-duanya menjadi seorang sultan. Kakaknya bertahta di Keraton Pakungwati bergelar Sultan Sepuh Raja Samsudin Martawijaya. Akhirnya keratonnya disebut Kesepuhan. Adiknya kemudian membangun satu keraton baru bergelar Sultan Anom Raja Badriddin Kartawijaya. Jadilah Keraton Kanoman, yang akhirnya Keraton Pakungwati ini kemudian berganti menjadi nama Keraton Kesepuhan sampai sekarang.
masuk join live. Ini lihat guys. Nah, bagus banget. Lonceng. Laporannya terdapat dari sebuah lonceng yang fungsinya untuk menandakan waktu. Oke, waktu kita sholat. Kita sudah masuk. Oh my god, sangat indah sekali seperti ini. Itu ada seperti tembak yang berjedor-jedor. Oke. Guys, satan. Assalamualaikum guys. Guys, kita bawa Mama Manggure ya. Oke. Aku ke istana. Aku ke istana. Oke. Masuk. Aku mau ke istana guys. Taman Bundaran Dewan Utara. Oke. Taman berbentuk bundar dikelilingi pohon dewan daru yang wangi seperti artinya sepakat. Bundaran artinya sepakat. Halo guys. Dewan daru artinya kumpulan makhluk yang bercahaya. Betul. Terus. Teh, saya ingin bertanya deh, asal-muasal Keraton Kesepuhan itu bagaimana teh? Jadi dulunya tuh dibangun oleh Pangeran Cakrabuana, putra mahkota dari Kerajaan Pajajaran, putranya Prabu Siliwangi itu. Nah, dibangun pada tahun 1549 atau pada abad ke-15, lalu kemudian diserahkan kepada putrinya yang bernama Ratu Ayu Pakungwati sebagai hadiah pernikahannya dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian Gunung Jati itu keraton ini diambil alih oleh Viwasi atau Belanda, kemudian mengalami perpecahan menjadi dua antara Kasepuhan dan Kanoman. Kalau sepuh itu artinya tua dan Kanoman itu diambil dari Anom yang artinya muda, jadi kakak beradik. Asal muasalnya dari situ. Ya, makasih Kak. Jadi raja pertamanya itu adalah Sunan Gunung Jati. Museum. Kesepuhan. Let's go. Ini adalah pusaka-pusaka dari era Pajajaran abad X111. Apa dibaca itu? Ya begitulah. Ini adalah keris brojol, badik, dan keris panita tapa. Dan ini kujang wayang. Sangat turistik banget ya. Ada gambar Semar guys. Ya kita lanjut ke keris santan. Oh seperti keris Nagarunting. Inilah adalah tahun Cirebon awal masa Sunan Gunung Jati dengan menembahan ratu. Keris tilam patah, keris brojol, ada keris brojol lagi. Ini keris santan. Kita lanjut. Kita ada sini ada masa Cirebon awal lagi. Ada keris tilam putih, keris sempana, dan keris mundarang, dan keris dolok. Sini ada keris brojol, banyak keris brojol lagi. Ya biasa era-era Cirebon awalan. Ini punya Sunan Gunung Jati, ada keris brojol lagi banyak. Kita lanjut. Dan ini adalah peninggalan mangkuk besar dari dari peninggalan raja kerajaan. Ada peti jamu abad ya.
Lanjut. Kita langsung ke Paksi, Kita langsung ke Paksi, guys. Masya Allah, adem banget. Sini ada Paksi ya. Paksi ini kereta Singa Barong. Semarang ini kereta Singa Barong adalah sebuah kereta kencana yang berbentuk terdiri dari bagian tubuh burung, gajah, dan naga, dibuat pada tahun 1549 Masehi oleh Pangeran Losari. Pangeran Losari dipakai untuk kendaraan sultan pada acara-acara adat, ditarik oleh 4 ekor kerbau bule. Kereta ini asli buatan para ahli kereta Kesunanan Cirebon, dipimpin oleh Pangeran Losari dan memiliki teknologi yang tinggi menggunakan suspensi dan pegas lempengan besi serta bahan kereta diikat suspensi dengan pegas lempengan besi. Bahan kereta diikat dengan sabuk dari bahan kulit kerbau sehingga kereta ini berjalan tidak ada goncangan. Badan kereta berayun maju mundur sehingga menggerakkan lidah pada mulut naga. Kereta keluar masuk dan menggerakkan sayap mengepak seolah mau terbang. Oke, pokoknya ini realistis banget, bisa mengepak-kepak. Yuk kita lanjut. Alat musik tradisional dari Kesunanan Cirebon. Banyak kenong, banyak gong, gamelan. Dibaca sih. Iya, baca apa? Nama ini adalah gamelan saketan. Persembahan dari Sultan Demak ketiga, Sultan Tenggono. Nama gamelan saketan berasal dari kata syahadatain. Gamelan ini digunakan sebagai alat propaganda untuk memikat orang-orang masuk Islam. Hingga sekarang gamelan saketan dibunyikan setiap hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ada di Siti Inggil tahun era pembuatan 1504 Masehi. Yo. Jadi misalkan di sini ada pedang bisa naik sendiri sendiri. Lomba kuis untuk Toba peninggalan era Sunan Gunung Jati tahun Kabupaten Cirebon awal abad. Di sini ada gelas atau tempat alat makannya untuk para raja-raja. Tempat lilin kristal dari Perancis tahun 1738 Masehi. Ini peninggalan Kapten Tan Chung Lai tahun 1678 Masehi. Jadi guys, ini ada pedang pelantikan, ada senaran double loop dari Portugis yang di tahun